Inflasi Turki kembali meninggi pada periode Oktober 2022 yaitu 85,51% year on year. Angka ini menjadi rekor tertinggi sejak tahun 1997. Hal ini disampaikan dalam pengumuman resmi pada Kamis 3 November. Inflasi terus menunjukkan tren kenaikan yang tinggi. Kebutuhan konsumen terkait pangan dan energi di Turki terus meningkat. Kendati demikian, Presiden Recep Tayyip Erdogan masih bertahan menjelaskan bahwa ekonomi negara itu masih dalam kondisi baik-baik saja. Sejak Agustus, Bank Sentral Turki memang sudah mengejutkan pasar dengan memangkas suku bunga utama sebesar 100 basis poin. Tingkat suku bunga acuan yang tadinya berada di 14% selama 7 bulan terakhir, kemudian dipangkas menjadi 13%. Ini terjadi di tengah inflasi yang saat itu nyaris menembus 80%. Saat ini, inflasi sudah sangat tinggi. Erdogan membela kebijakan yang anti-mainstream itu dengan memerangi krisis biaya hidup. Saat bank-bank sentral di seluruh dunia menaikkan biaya pinjaman dalam upaya menjinakkan harga konsumen yang melonjak, tetapi Turki tetap melawan tren global. Erdogan menyebut suku bunga yang lebih tinggi sebagai musuh terbesarnya, bahkan dengan pemilihan umum tahun depan. Erdogan berpendapat bahwa suku bunga tinggi adalah penyebab inflasi, bukan sebaliknya, yang bertentangan dengan teori ekonomi ortodok. Bulan lalu, Bank Sentral Turki memangkas suku bunga acuan untuk ketiga kalinya berturut-turut, membuatnya turun menjadi 10,5% dari 12%. Kebijakan yang dimaksud untuk memberikan kredit murah dan mendorong ekspor itu pun langsung menekan mata uang lira yang turun. Komite Penetapan Kebijakan Bank Sentral mengatakan perlu bertindak karena indikator utama menunjukkan hilangnya momentum ekonomi pada kuartal ketiga. Padahal pelonggaran kebijakan itu memicu krisis mata uang pada bulan Desember yang menyebabkan inflasi melonjak. Pemotongan suku bunga yang telah lama didesak oleh Erdogan itu juga telah menyebabkan suku bunga real di teritori negatif dan telah mempercepat krisis biaya hidup untuk rumah tangga Turki. Seperti bank sentral lainnya, Bank Sentral Eropa atau ECB melawan inflasi dengan serangkaian kenaikan suku bunga guna mengurangi permintaan dengan membuat kredit lebih mahal untuk rumah tangga dan bisnis. ECB sudah menaikkan suku bunganya pada Kamis pekan lalu, tanggal 27 Oktober. Keputusan ini diambil meski ada kekhawatiran zona euro tengah meluncur menuju jurang resesi. Dewan Pemerintahan ECB yang beranggotakan 25 orang memilih kenaikan lain sebesar 75 basis poin, membuat tiga suku bunga utama berada di kisaran 1,5 hingga 2,25%. Kenaikan itu diperkirakan akan berlanjut karena institusi Frankfurt menghadapi tekanan untuk mengendalikan rekor tertinggi inflasi yang utamanya didorong oleh lonjakan biaya energi setelah perang Rusia di Ukraina. Namun biaya pinjaman yang lebih tinggi juga mengurangi aktivitas ekonomi, menjadi tanda-tanda baru bahwa prospek zona euro telah memburuk. Dalam tekadnya menurunkan tekanan harga, ECB disebut ekonom telah menutup mata terhadap resiko resesi. Kebijakan ini bagi negaranya dinilai penting diambil karena inflasi zona euro mencapai 10,7% pada Oktober, lebih 5 kali lipat dari target 2% ECB. Rusia dan Turki telah mencapai kesepakatan untuk mengirimkan gandum secara gratis ke negara-negara yang membutuhkan, termasuk ke Djibouti, Somalia, dan Sudan. Hal itu diungkapkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Jumat 4 November. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Erdogan selama percakapan telepon bahwa mereka mengirim gandum gratis ke negara-negara termasuk Djibouti, Somalia, dan Sudan, kata Erdogan dalam pidato yang disiarkan televisi. Menurut Erdogan, kedua negara sepakat membahas ini secara luas pada KTT G20 di Indonesia. Turki dan Rusia akan memastikan pengiriman biji-bijian mencapai semua negara yang membutuhkan, termasuk di Afrika yang sedang berjuang dengan krisis pangan dan kelaparan yang serius.
Pekan ini, Rusia kembali ke kesepakatan gandum yang memungkinkan ekspor Ukraina melewati Laut Hitam. Perjanjian Juli yang ditengahi oleh PBB dan Turki akan dipengaruhi pada tanggal 19 November, 3 hari setelah KTT G20 berakhir di Bali. Putin telah berulang kali mengkritik perjanjian tersebut. Pada hari Kamis, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya tidak akan ambil bagian dalam G20 jika Putin hadir. Pemimpin Rusia itu belum mengkonfirmasi apakah dia akan melakukan atau tidak. Putin mengatakan Rusia tidak akan menghalangi pasokan gandum dari Ukraina ke Turki. Ini karena sikap netralitas Ankara dan upaya Presiden Turki Erdogan yang bertujuan memastikan kepentingan negara-negara termiskin. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Kamis mengatakan bahwa partisipasi Turki dalam penerapan kembali kesepakatan gandum adalah alasan utama kenapa Rusia mempercayai perjanjian tersebut. Peskov sangat memuji upaya yang dilakukan Ankara untuk mendapatkan jaminan tertulis dari Kiev tentang tidak digunakannya koridor kemanusiaan untuk tujuan militer. Sementara itu, Pusat Koordinasi Gabungan di Istanbul melaporkan bahwa delegasi Rusia melanjutkan pekerjaannya dan bergabung dengan inspeksi kapal-kapal yang pergi dari dan ke pelabuhan Ukraina. Turki, PBB, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian di Istanbul pada tanggal 22 Juli lalu untuk melanjutkan ekspor gandum dari 3 pelabuhan Laut Hitam Ukraina yang dihentikan sementara setelah perang Rusia-Ukraina dimulai pada Februari. Presiden Turki Erdogan pada Rabu juga mengatakan Turki akan menjadi pusat gas alam setelah melakukan kesepakatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan terakhir antara Putin dan Erdogan, sepakat tentang masalah ini dan akan membuat sebuah pusat penampungan gas yang berasal dari Rusia, kata Erdogan. Pada pertemuan kelompok Partai Keadilan dan Pembangunan di ibu kota Ankara, Putin mengumumkan sendiri kepada dunia bahwa Eropa bisa mendapatkan gas alamnya melalui Turki. Erdogan mengungkapkan kekhawatiran terhadap negara-negara barat di tengah krisis energi dan menambahkan Turki tidak memiliki masalah seperti itu.